tombolnya merah rekamannya, itu bisa dimulai. Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Septiani akan melakukan presentasi revisi sidang dengan proyek akhir yang berjudul Aplikasi Pengelolaan dan Pemesanan Barang Hasil Pengecoran Logam di Anugerah Manunggal Metal Casting. Kemudian latar belakang yaitu Anugerah Manunggal Metal Casting merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan barang dengan pengecoran logam seperti tiang lampu, kursi taman, ornamen pagar, dan berbagai barang untuk keperluan lainnya. Nah, dengan desain yang menarik dan harga yang bersaing, Anugerah Manunggal Metal Casting berdiri pada tahun 2020 yang beralamat di Dusun Tangguwetan, Desa Sonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, perusahaan tersebut didirikan oleh Bapak April Trianto dan Bapak Rudi Hartono. Dan sistem penyebaran informasi yang dilakukan oleh karyawan Anugerah Manunggal Metal Casting pada saat ini yaitu dengan memanfaatkan media sosial Facebook dan WhatsApp Story. Kemudian pada saat ini proses pemesanan barang di Anugerah Manunggal Metal Casting yaitu dengan mendatangi tempat langsung atau dengan melihat barang produksi atau melakukan pemesanan barang dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Kemudian sistem pencatatan pesanan dan data pelanggan di Anugerah Manunggal Metal Casting saat ini yaitu menggunakan riwayat pesan di aplikasi WhatsApp, kemudian disalin ke buku. Dan tujuan yang pertama yaitu membangun aplikasi yang memiliki fitur untuk pengelolaan data barang beserta informasi lengkap tentang barang tersebut agar karyawan dapat menyebarkan berbagai informasi tentang katalog barang yang ada di Anugerah Manunggal Metal Casting serta calon pembeli akan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. 2. Membangun aplikasi yang memiliki fitur formulir pemesanan pada aplikasi sehingga pembeli akan dapat terbantu sehingga dapat melakukan pemesanan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu membangun aplikasi yang memiliki fitur untuk mengelola data pesanan pada aplikasi, sehingga karyawan akan dengan mudah melakukan pengelolaan pesanan sesuai dengan kebutuhan, diantaranya pencarian data, menambahkan data, maupun mengubah data. Dan selanjutnya metode pengerjaan yang digunakan untuk dalam pengerjaan proyek akhir ini yaitu metode SDLC dengan model waterfall, di mana tahapannya yaitu tahap pertama nulis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan tahap pemeliharaan tidak dilakukan pada proyek akhir ini. Kemudian use case. Pada use case proyek akhir ini yaitu terdapat 3 aktor karyawan, aktor pembeli, dan aktor admin. Seluruh aktivitas use case harus include ke login, kecuali aktivitas dari pembeli yaitu melihat katalog barang. Dan selanjutnya entity relationship diagram, yaitu terdapat entitas pembeli, entitas pembayaran, kemudian entitas pesanan, entitas barang, entitas kategori, entitas detail produksi, kemudian entitas tahapan. Di mana masing-masing entitas tersebut terdapat relasi di mana pembeli berelasi dengan pesanan, kemudian pembayaran berelasi dengan pesanan, kemudian pesanan berelasi dengan produksi berelasi dengan detail produksi, dan detail produksi berelasi dengan tahapan, dan pesanan berelasi dengan barang, kemudian barang berelasi dengan entitas kategori. Kemudian selanjutnya demo aplikasi. Apa sudah muncul Pak untuk aplikasinya? Ya, sudah ada. Baik. Selanjutnya aplikasi yaitu yang pertama saya akan menyampaikan aplikasi untuk aktor pembeli, di mana pembeli tersebut sebelum melakukan login dapat melihat katalog barang apa saja yang ada di Anugerah Manunggal Metal Casting. Kemudian jika klik selengkapnya akan muncul deskripsi dari barang tersebut, yaitu gambar barang dan juga terdapat video barang. Kemudian jika klik tambah pesanan, maka pembeli tersebut akan diarahkan ke halaman login. Jika belum mempunyai akun, maka pembeli tersebut harus mendaftar terlebih dahulu, dan jika telah mempunyai akun, maka dapat melakukan login, dan login dapat dilakukan dengan masuk dengan email yang telah terdaftar.
Kemudian jika telah masuk ke dalam aplikasi atau telah melakukan login, maka pembeli dapat melakukan pesanan barang tersebut. Pembeli mengklik tombol tambah pesanan, kemudian akan diarahkan ke form pesanan barang. Kemudian jumlah barang dapat dikurangi dan ditambahkan, misal dengan jumlah barang 3, kemudian pilih pengiriman dapat diambil sendiri atau kirim, kemudian dengan menuliskan alamat dan klik pesan, maka pesanan tersebut akan masuk ke daftar pesanan saya. Selanjutnya, jika telah dilakukan pemesanan, maka akan dilakukan pembayaran. Pembayaran yaitu dengan cara transfer atau cash, kemudian memilih bukti bayar, dan menuliskan nominal bayar yang telah dibayarkan, misalnya 2 juta rupiah, kemudian klik bayar. Berikut merupakan data pembayaran, di mana pembayaran tersebut dengan status waiting dan sisa bayar yang belum dibayarkan 100.000. Jika ingin melakukan pelunasan, maka akan klik tombol bayar, kemudian memilih bukti bayar, kemudian pembayaran yaitu 100.000, dengan terbilang 100.000 rupiah, kemudian klik bayar. Dan pada pelunasan 100.000 dengan sisa bayar Rp0. Kemudian pembeli dapat melihat proses produksi barang pada halaman pengerjaan pesanan saya yang akan dikelola oleh karyawan. Untuk selanjutnya, merupakan aplikasi yang digunakan dengan aktor karyawan, yaitu karyawan login karyawan, kemudian memasukkan username dan password karyawan yang telah terdaftar pada aplikasi. Setelah masuk ke dalam aplikasi karyawan, maka karyawan tersebut akan dapat melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh karyawan, yaitu dapat menambahkan katalog barang, kemudian mengubah barang maupun menghapus barang. Kemudian pada menu kelola kategori, karyawan dapat melakukan penambahan kategori, pengubahan kategori, dan menghapus kategori. Kemudian pada menu kelola tahapan, karyawan dapat melakukan penambahan data tahapan, mengubah data tahapan, dan menghapus data tahapan. Dan pada menu lihat pesanan, yaitu karyawan dapat melakukan perubahan status pada proses produksi, misal pada proses tuang logam. Kemudian jika telah dilakukan pembayaran, maka pesanan tersebut ditambahkan ke produksi, dan tanggal mulai yaitu tanggal hari ini, dan tanggal selesai, misal tanggal 13 Juli 2021, kemudian klik simpan. Kemudian pada menu kelola produksi, karyawan dapat melakukan pengelolaan pesanan tersebut, proses produksi pada pesanan tersebut pada masing-masing tahapan. Misalkan tahap pencairan logam dengan tanggal mulai dan tanggal selesai, yaitu range antara perkiraan tanggal produksi, itu tanggal 30 sampai tanggal 13 Juli. Misalkan pada tahap pencairan logam, tahapan tersebut mulai pada tanggal 30 dan selesai pada tanggal 3 Juli 2021. Kemudian dengan keterangan bereskan segera, kemudian klik simpan.
Selanjutnya, karyawan dapat melihat laporan, yaitu laporan pesanan per tanggal, laporan pesanan per bulan, dan laporan pesanan per tahun. Misal laporan pesanan pada tanggal hari ini, maka akan muncul laporan pesanan pada tanggal hari ini. Nah, cukup sekian presentasi pada revisi sidang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sip. Ya. Baik, Pak. Ini hasil pengecoran. Oke, begitu. Makasih ya. Nanti apa? Yang paling ini coba saya ingin nanya ya. Ya, Yang Pak. paling sulit tuh menyusun apanya? Menyusun hasil analisisnya atau mendesain atau menyusun kode programnya? Kode programnya, Pak. Kode program. Iya, Ini Pak. template bukan? Template framework atau framework CI ya? Iya, Pak. Framework-nya CI. Ada template-nya nih ya. Jadi Ya, ngebeli pakai Bootstrap. template-nya sulit ya. Iya, Pak. Pakai Bootstrap. Ya, bagus. Setelah ini aplikasinya mau diapakan? Ini Pak, nanti kan ada revisi gitu. Nah, nanti aplikasinya itu di-run terus dikirim di form revisi tersebut di Classroom, Pak. Bukan, Oh. mau apakan aplikasi ini ya? Aplikasinya itu nanti dipakai sama Anugerah Manunggal tersebut, Pak. Oke, Dari pihaknya. alangkah lebih baik lagi. Ini saran saya ya. Iya, Pak. Melisa ini ajukan sebagai karya intelektual ya, namanya HKI gitu ya. Daftarkan dulu ya atas nama dirimu, atas nama Melisa ya. Iya, Pak. Paling penting ya, oke? Baik, Nah, Pak. dari kampus Telkom University itu difasilitasi, didukung ya, disupport. Oke? Kau tidak perlu ngurus biaya-biayanya ya, hanya pemberkasan aja gitu ya. Karena Baik, Pak. aplikasinya ini bagus ya, bagus, baik, seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Oke, nanti akan ada panduan ya. Nanti kita akan konsultasi lagi di grup aja ya. Oke. Oh, baik, Pak. Iya, Pak. Sip, silakan bisa diakhiri. Iya. Oke, mungkin begitu dulu ya presentasinya. Iya, Pak. Oh ya, satu lagi. Setelah ini lanjut studi atau kerja? Oh, kerja, Pak. Kerja ya? Iya, kerja. Kerjanya maksudnya belajar lagi? Bukan. Oh, enggak. Kalaupun nanti lanjut studi jurusan apa? Ada ide atau mungkin sudah ada wacana? Oh, kalau lanjut itu belum ada ide sih, Pak. Oke. Tergantung. Ya, karena kalau untuk belajar di akademik ya, pertama ya tidak mengenal batas usia ya. Ya, Pak. Oke, ada kesempatan, terus oke ya saya perlu ini juga ya, tanpa mengesampingkan kehendak ya ke yang lain. Misalkan ada ingin cita-cita ingin jadi entrepreneur mungkin ya, berwirausaha ya, ingin ya membantu sosial ya dan yang lain lah seperti itu ya, tetap ya. Ya, Pak. Oke, begitu aja dari saya, tetap semangat ya. Baik, Pak. Stay sehat, tetap sehat juga. Baik, Ya, Pak. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Badja, terima kasih atas bimbingannya selama pengerjaan proyek akhir ya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Semoga lekas sehat ya, Pak. Kamu juga sebenarnya membantu dan menolong diri sendiri, itu yang penting ya. Ya, Sering membantu diri sendiri artinya menyemangati, akhirnya selesai gitu ya. Bahkan bukan tepat waktu ya, sebelum misalkan tepat 6 bulan enggak ya, ini baru 5 bulan gitu ya, bahkan 4 bulan ini sudah selesai, bagus ya. Alhamdulillah, Pak.